Selamat malam semuanya, selamat menikmati PA malam hari ini. Sebelumnya acara ini kita mulai, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh berkumpul untuk mendengarkan kembali pemaparan dari firman-Mu. Buka mata hati pikiran kami, jadikan kami tanah yang subur, sehingga apa yang boleh kami dengar pada malam hari ini boleh menjadi rema dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Pak James yang akan membawakan materi pada malam hari ini, penuhi dengan hikmat-Mu, dan ampuni setiap dosa kesalahan kami juga Tuhan. Layakkan kami untuk duduk diam di hadirat-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak James. Terima kasih Bu Christine. Pada malam hari ini ada 4 topik yang akan saya sampaikan, yaitu kepastian keselamatan, umat yang ditentukan selamat, kemudian yang ketiga predestinasi, kemudian yang terakhir bagian keempat adalah hak dan kemampuan untuk menolak. Yang pertama adalah kepastian keselamatan. Orang percaya memang meyakini diri sudah selamat. Pada kenyataannya dalam menjadi anak-anak Tuhan, meyakini diri sudah selamat bisa membangkitkan sebuah optimisme terhadap kepastian keselamatan. Ini kelihatannya baik ya. Tetapi optimisme versi ini itu membahayakan. Sebab keyakinan terhadap kepastian keselamatan semacam itu bisa berdampak sebagai berikut. Pertama, membangun sejahtera semu, pseudo peace, menciptakan kehidupan iman yang tidak realistis. Mereka yang masih terikat dengan percintaan dunia atau hidup dalam kewajaran, seperti anak-anak dunia, sulit bagi mereka untuk mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus. Kedua, kepastian keselamatan dibangun dari keyakinan dalam pikiran, yang mencenderungkan seseorang tidak bersikap proaktif secara penuh atau militan dalam bertumbuh menjadi sempurna. Dan mereka atau komunitas Kristen ini meyakini adanya penentu ya keselamatan individu, lebih cenderung menjadikan kekristenan sekadar sebagai keberagaman. Fokus untuk menjadi manusia sempurna menjadi tidak tajam. Biasa dikatakan di situ meleset ya. Kemudian ada pertanyaan dari situasi tersebut di atas. Siapa yang tahu bahwa dirinya pasti benar terpilih, ditentukan untuk selamat? Apakah ukuran atau tanda kalau seseorang pasti ditentukan masuk surga? Ini adalah iman imajiner atau iman fantasi. Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan positive thinking. Hanya objeknya adalah keselamatan, yaitu penentuan dari Allah tidak dibuang ke dalam neraka. Jadi semacam komunitas ini menganggap penentuan bahwa keselamatan pasti ya diyakini tidak dibuang ke dalam neraka. Nah, di sini ada 9 kepastian keselamatan. Belajar mengerti kebenaran firman Tuhan dengan tekun, semakin mengenal pribadi Allah, 3, mengalami Tuhan secara konkret, hidup semakin kudus dan sempurna, tidak mengasihi dunia atau keindahan dunia menjadi pudar di matanya. Kemudian yang ke-6, segala sesuatu yang dilakukan baik yang di mulut, pikiran dan perbuatan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. 7, bersedia berkorban apapun demi pekerjaan Tuhan, artinya bersedia melayani dan berkorban bagi Tuhan
tanpa batas. 8, semakin merasa bahwa dunia bukan rumah mereka. Dan yang terakhir, ke-9, sangat merindukan bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Kepastian keselamatan akhirnya bukan sekedar keyakinan, Ibu Bapak Saudara sekalian, tetapi sebuah pengalaman hidup konkret yang dirasakan dan dibuktikan setiap hari. Itu perjuangan untuk dikenal Tuhan harus dilakukan mulai di dunia ini dengan sungguh-sungguh secara militan atau ekstrim. Sebab target yang dikehendaki oleh Allah adalah sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat 48. Dan Tuhan Yesus adalah modelnya. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Seperti yang diperjuangkan Paulus 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27 serta 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Ini merupakan jalan sempit ya. Nah, itu kepastian keselamatan yang boleh kalau saya sampaikan 9 ini bisa menjadi tanda ya bagi kita ini 9 ya. Kalau saya ya baru 1 dulu barangkali ini. Tapi kalau yang lain ini masih belum, masih dalam proses ya bahasanya gitu. Nah, itu untuk kepastian keselamatan. Kemudian yang bagian kedua itu umat yang ditentukan. Ya, umat yang ditentukan yaitu orang yang mendapat kesempatan untuk menjadi manusia yang dikembalikan kepada rancangan semula. Terbatas jumlahnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka disebut sebagai umat pilihan. Ya, kita lanjut. Jadi manusia pilihan artinya manusia yang sesuai dengan rancangan penciptanya atau manusia surgawi. Nah, maka manusia pilihan di atas ini, yes, bila kita hidup ya sesuai dengan rancangan pencipta atau manusia surgawi. Dipilih di sini artinya diberi kesempatan. Nah, waktu diberi kesempatan untuk memiliki peluang untuk mendengar Injil, ya belajar ya. Jadi kesempatan peluang itu kesempatan untuk beraktivitas ya, bagaimana mendengar, mempelajari Injil. Tandanya kita tidak dengan mudah menyatakan bahwa manusia yang dipilih tidak bisa menghindarkan diri dari anugerah. Artinya pasti selamat masuk surga. Iya, di dalam Matius 22 ayat 14 seakan-akan pemilihan berarti sama dengan penonton untuk selamat. Jadi pengertian di atas seakan-akan pemilihan yang tersebut di atas berarti sama dengan penonton untuk selamat. Padahal kalau bacaan sebelumnya, manusia yang sesuai dengan rancangan penciptanya atau manusia surgawi. Terlebih sebelumnya lagi ada 9 kondisi ya untuk kepastian tanda, kepastian keselamatan. Nah, kesempatan yang disediakan itu sebagai orang terpilih ini bisa dikarenakan oleh beberapa faktor. Ya, jadi kita harus lebih bijaksana melihat situasional di lingkungan kita yang berbagai macam agama. Bahwa faktor pertama terpilih itu mereka yang hidup sebelum zaman anugerah, yaitu zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Tuhan Yesus menyatakan bahwa banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kita lihat, tapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kita dengar, tapi tidak mendengarnya. Matius 13 ayat 17. Jadi kita zaman anugerah ini istimewa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau membaca faktor pertama ini sebagai orang terpilih. Faktor kedua, para komunitas atau mereka memang hidup pada zaman anugerah, tetapi mereka tidak pernah mendengar Injil. Mereka yang ada di pelosok-pelosok jauh dari jangkauan pemberitaan Injil. Lembaga-lembaga penginjilan dan tim misi belum menjangkau mereka, yang sering juga disebut sebagai unreached people, masyarakat yang tidak terjangkau. Nah, ini masih ada ya.
Faktor ketiga, mereka memang hidup pada zaman anugerah atau zaman Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, tetapi mereka mendengar Injil dari sumber yang salah. Sumber yang salah. Faktor keempat, orang-orang yang hidup pada zaman anugerah tetapi oleh karena kelemahan fisik, cacat mental, dan berbagai faktor fisik maupun psikis sehingga mereka tidak bisa menerima Injil secara memadai. Apakah orang-orang yang dipanggil menjadi manusia pilihan tersebut menanggapi panggilan tersebut dengan benar atau tidak tergantung pada setiap individu. Jadi menjadi manusia pilihan tersebut menanggapi panggilan Tuhan itu penting karena kesempatan yang diberikan itu seyogyanya kita bagaimana nantinya hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi 9 pokok di atas itu benar-benar kita menjadikan ukuran ya, menjadi manusia surgawi gitu. Dari 4 faktor tersebut di atas, sini kepada setiap jemaat Tuhan mendaki agar mereka menjadi orang yang menang. Orang yang menang adalah orang yang terpanggil, terpilih dan setia. Oh ya, dari 4 ini, bila kita buka terus kitab Injil dan ujung terakhir di Wahyu, itu ada kalimat terpanggil, terpilih, dan setia. Di sini manusia pilihan, tadi kan disampaikan di atas orang terpilih, kesempatan sebagai orang terpilih. Tapi apakah dia setia? Ya, waktu terpanggil, apakah dia mau bersedia? Apabila dia terpilih, apa dia memang setia? Nah ini di Wahyu 17 ayat 14. Jadi di bagian umat yang ditentukan ini, bagi orang percaya menjadi umat pilihan, mereka tidak boleh menghindar masuk proses keselamatan. Ya, jadi tidak sebatas pikiran ya atau keyakinan. Pertama keyakinan, kedua pikiran, tapi harus masuk proses keselamatan yang menuntut segenap hidupnya atau segenap hidup kita di dalam kitab Lukas 12 ayat 48. Segenap hidup kita itulah tadi yang kembali kepada 9 poin di atas. Itulah sebabnya bagi umat pilihan berlaku pernyataan ini. Semua atau tidak sama sekali. Maksudnya semua atau tidak sama sekali. Mau semua tidak usah ikut maunya Tuhan. Ya. Atau semua ikut maunya bukan Tuhan. Jadi semua atau tidak sama sekali terhadap Tuhan. Ya, semua atau tidak sama sekali ikut Tuhan. Gitu. Jadi jangan tanggung. Ini berat, ya berat. Inilah pemikiran penulis ya, gembala senior kita Pak Erastus Abdono. Di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14, masuklah melalui pintu yang sesat. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, sedikit ya. Nah, itu bisa dihubungkan nanti dengan sedikit situ dalam arti kata setia ya, sampai dengan hidupnya selesai. Ibrani 12 ayat 1 sampai 4, kata perlombaan dalam teks aslinya adalah agon yang berarti konflik, contention, fight, race. Nah, ini terjemahannya suatu konflik, perdebatan, pertarungan, dan perlombaan. Dengan demikian, dalam kekristenan bukanlah jalan mudah untuk memiliki keselamatan. Ya, itulah bagian kedua tadi tentang umat yang ditentukan. Terus yang bagian ketiga itu adalah predestinasi. Predestinasi adalah pokok bahasan dalam ilmu teologi yang oleh para teolog dipahami sebagai sangat sulit dipahami dari antara pokok-pokok bahasan yang ada dalam dogmatika. Kata ini dalam Alkitab bahasa Yunani diterjemahkan proriso, predestin, yang dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai ditentukan. Kisah Rasul 4, 28, Roma 8, ayat 29 sampai 30,
Terus kemudian menentukan sebagai takdir, ya, destin, Efesus 1 ayat 5 dan 11, atau keputusan atau decree, 1 Korintus 2 ayat 7, for ordinate, ya. Predestinasi sendiri dalam bahasa Indonesia sudah biasa diberi arti penentuan sebelumnya. Konsep ini percaya bahwa ada orang-orang tertentu yang sudah pasti masuk surga, ya. Nih, itu konsepnya itu. Penentuan sebelumnya. Ada orang tertentu yang sudah pasti masuk surga. Jadi sebelum ada live, setelah terima Yesus gitu ya, menyelenggarakan kehidupan sebagai anak orang percaya, sudah tertanam di pikiran mereka bahwa ada sudah pasti masuk surga. Kalau begitu berarti pertanyaan kemudian, kan tidak semua ada di dalam kekristenan. Berarti yang di luar Kristen pasti masuk neraka. Kalau mengikuti pemahaman yang ini, ya, pemahaman yang kalimat ini. Nah, yang menjadi persoalan gara-gara ini dia ini. Di Efesus 1 ayat 4 dan 5. Ini yang menjadi para teolog dan akhirnya merambah ke umat ya. Soal Efesus 1 ayat 4 sampai 5 ini. Dipisahkan atau tidak digabung. Apa maknanya? Maksudnya begini. Ayat 4 dan 5 jangan digabung. Apa maknanya? Nah, jadi satu persatu ya. Di ayat 4 tertulis, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah itu tadi, sebelum dunia dijadikan sudah ditentukan selamat. Berarti kalau yang tidak ikut golongan kita ya tidak selamat, ya, atau neraka. Saya baca ulang ayat 4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kata supaya kita ini harus digarisbawahi. Berarti belum menjadi kudus dan masih belum tak bercacat di hadapannya. Jadi ini ada kandungan pengertian perjuangan di sini. Dari sudut pandang manusia bisa dikatakan bahwa Tuhan memilih orang-orang yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil dan meresponinya. Tidak semua orang memiliki kesempatan ini. Jadi kata meresponinya ini yang menjadi kunci supaya kita ya yang sudah terpanggil itu ya bisa setia dalam Tuhan. Kemudian Efesus 1 ayat 5 tertulis dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Untuk menjadi berarti kan belum menjadi sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bila mereka meresponi karya keselamatannya, yaitu kehidupan yang diubahkan terus melalui penurutan terhadap kehendak Allah, ini bisa benar untuk menjadi benar-benar menjadi anak Allah. Lanjut. Jadi sangatlah keliru jika Efesus 1 ayat 45 dipahami sebagai penentuan atas orang yang terpilih untuk selamat atau masuk surga. Pandangan ini mengatakan bahwa orang yang terpilih selamat adalah orang yang ditawari anugerah Allah dan dibuat oleh Tuhan tidak mungkin dapat menolak. Irresistible grace. Dampak dari pendapat ini yang juga merupakan titik lemah, yaitu di dalam predestinatio gemina, menggiring pada anggapan bahwa ada orang-orang yang berkeadaan tidak mungkin memperoleh anugerah, tidak mungkin ya memperoleh anugerah, yang sama dengan orang-orang yang ditakdirkan untuk binasa. Ya, jadi predestinasi dengan predestinatio gemina ini dengan Efesus 1 ayat 4 dan 5 mudah-mudahan bisa menyelesaikan pemahaman tersebut. Sebab ayat 4-nya supaya kita, kemudian ayat 5-nya untuk menjadi anak-anaknya. Kalau di ayat 4 untuk supaya kita kudus, di ayat 5 untuk menjadi anak-anaknya.
Hal ini mengasahkan pemulihan nama Tuhan tidak berlangsung secara profesional, tidak natural dan tidak tulus. Tentu kehidupan yang sesungguhnya yang tidak dikandalkan oleh Allah yang benar tidaklah demikian. Nah, ini kan penjelasan keterangan di atas tadi. Yang benar adalah bahwa keselamatan ditawarkan Allah kepada semua manusia. Sebab keselamatan disediakan untuk semua manusia. Selanjutnya manusia dipanggil untuk meresponi anugerah tersebut. Nah, waktu panggil meresponi anugerah tersebut, ya dipanggil, masih panggil kan itu ada 4 faktor yang di atas tadi ya. Dengar Injil tapi dari pembicara yang salah gitu ya. Dalam hal ini terdapat manusia yang menerima anugerah tersebut dan ada pula yang menolaknya. Jadi waktu ada panggilan, ada yang menerima dan ada yang menolaknya. Yohanes 3 ayat 16. Semua manusia memiliki potensi untuk menolak atau menerima anugerah Allah. Ya, itu bisa kita lihat sendiri. Ada juga bisa tidak kita lihat, tetapi karena kecerdikannya sebenarnya dia itu menolak. Ya. Nah ini ke bawah nanti ini contoh-contoh bagaimana pengalaman dulu Tuhan hadir di bumi ya lewat bangsa Israel di padang gurun ya di dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 12 Paulus juga menasihati kita di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13 kerjakanlah keselamatan. Maksudnya adalah mempertahankan dan mengembangkan keselamatan yang telah dimiliki. Mengembangkan keselamatan, kesempatan ini masih ada kata kesempatan ya, kesempatan mempertahankan dan kesempatan mengembangkan keselamatan yang telah dimiliki. Masih ada waktu, ruang untuk kita mempertahankan dan mengembangkan keselamatan. Ini sudah cukup menunjukkan bahwa keselamatan seseorang tidak dipredestinasi oleh Tuhan. Tidak ditentukan oleh Tuhan, tetapi diperjuangkan oleh setiap individu. Itu dia untuk bagian ketiga tentang predestinasi. Kemudian bagian terakhir adalah hak dan kemampuan untuk menolak. Hak dan, jadi ada 2 hal yang berbeda. Ada hak, kemudian yang kedua kemampuan untuk menolak. Nah, ini mirip-mirip dengan ini tadi ya, penjelasan tadi di atas. Semua manusia memiliki potensi untuk menolak atau menerima anugerah Allah. Nah, ini ada hubungan dengan bagian keempat, bagian terakhir ini adalah hak dan kemampuan untuk menolak. Adalah apakah seseorang bisa menolak anugerah keselamatan yang ditawarkan Tuhan kepadanya? Dalam menggali isi Alkitab berkenan dengan pokok ini, hendaknya pikiran bersikap netral. Tidak terwarnai oleh warna teologi yang sudah ada. Jika pikiran sudah terwarnai sampai tersandar oleh suatu pandangan teologi, maka tidak bisa berpikir objektif dan Roh Kudus tidak bisa menuntun dan memperbaharui pikiran secara proporsional. Dari sisi manusia ya, dalam kedaulatan manusia yang memiliki independensi, manusia memiliki hak dan kemampuan untuk menolak kasih karunia. Diawali tindakan Adam. Nah, ini contoh. Diawali tindakan Adam menolak nasihat atau tuntunan Tuhan untuk tidak makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat di Taman Eden. Kehidupan di Taman Eden adalah berkat kebaikan Tuhan yang sama dengan kasih karunia. Adam memilih keluar dari taman itu. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dapat menolak kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita sudah diberi peluang, kesempatan, terus kita lakukan yang lain, itu masuk dalam kategori dapat menolak kebaikan Tuhan. Nah, ini contoh berikutnya, ada beberapa ya, demikian pula Kejadian 4 tentang Kain. Bisa menolak dosa yang menguasai, tapi ia lebih memilih dikuasai dosa dengan menuruti hasratnya, kedagingannya. Kain tidak dirancang untuk melakukan pembunuhan terhadap saudaranya.
Tragis sekali. Tuhan tidak merancang keadaan tragis tersebut atas hidup Kain. Kain menolak apa yang baik disediakan baginya. Hal ini menunjuk bahwa manusia bisa menolak kebaikan Tuhan. Ini yang kedua ya. Adam, Kain, kemudian zaman Nuh. Ya. Orang sibuk makan dan minum ya pada zaman Nuh, kawin dan kawin sampai tidak memulihkan keselamatan. Dalam Alkitab, Nuh disebut sebagai pemberita kebenaran, 2 Petrus 2 ayat 5. Tentu Nuh sudah berusaha mengajak orang-orang untuk ikut proyek penyelamatan. Tapi ternyata tidak ada yang mau atau mereka semua menolak. 1 Petrus 3 ayat 20. Mengapa Tuhan Yesus menyebut-nyebut Nuh dalam pengajarannya? Tuhan Yesus menunjuk pola hidup manusia akhir zaman. Sekali lagi, Tuhan Yesus menunjukkan pola hidup manusia akhir zaman yang sama seperti manusia pada zaman Nuh yang dulu dan tidak memedulikan keselamatan jiwanya. Nah, itu Nuh yang ketiga. Kemudian istri Lot. Lukas 17 ayat 32. Ya, istri Lot menunjukkan pola hidup manusia akhir zaman yang tidak memenuhi keselamatan jiwa. Mereka makan dan minum, mereka membeli, menjual, mereka menanam dan membangun. Dalam Lukas 17 ayat 31, Tuhan memperingatkan beberapa kali, jangan. Larangan ini menunjukkan bahwa manusia bisa menerima anugerah atau menolaknya. Faktanya banyak manusia menolak, sehingga tidak bisa diselamatkan. Nah, ini yang besar ya, jadinya Ibrani 3 ayat 7 sampai 9. Bangsa Israel mengeraskan hati, tidak mau taat kepada Allah walaupun 40 tahun. Ya, mereka telah melihat perbuatan-perbuatan Allah. Jadi ibaratkan dia umur 20 sudah paham ya, seandainya 20 tahun. Pada saat umur 60 tahun tetap aja tidak taat. Ya ini seumuran saya lah ini kira-kira gitu. Ketidaktaatannya yang kelihatannya kecil telah menjatuhkannya dan membuat ia terbuang. Nah, ini lanjut kasus Saul ya, 1 Samuel ayat 13. Tentu Tuhan tidak merancang penolakan terhadap Saul. Saul lah yang menentukan nasib tahtanya. Jadi dari bangsa Israel lanjut ke Saul. Terus apa lagi ya contohnya? Oke. Nah, ya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana menghindarkan diri dari kegagalan? Bukan soal gagal bisnis, bukan soal gagal rumah tangga, bukan soal gagal studi, dan lain-lain kegagalan. Tetapi kegagalan diterima di kemah abadi atau di kerajaan sorga. Jadi memang pada penyampaian sebelumnya, risiko hidup kita pilih jalur mana ini. Mau jalur kepentingan dunia atau kepentingan LB3, langit baru bumi baru. Itu pilihannya. Walaupun kita dua-duanya ini sedang melakukannya, masih hidup lakukan yang di atas dan yang di bawah ini. Karena orang yang sama melakukan dua hal ini. Tapi mengutamakan jangan sampai gagal urusan dengan kemah abadi. Di dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai 11 dikemukakan bahwa bangsa Israel mengeraskan hati, tidak mau taat kepada Allah. Walaupun selama 40 tahun mereka telah melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang luar biasa dari Tuhan. Dan Tuhan dengan sangat penuh perhatian telah menuntun mereka 40 tahun. Berkenaan dengan hal ini, Tuhan berfirman bahwa semua itu menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 12. Kalau ada sebagian orang Kristen keras kepala dan tidak tunduk kepada kehendak Tuhan, seperti bangsa Israel, maka Tuhan tidak akan mengizinkan mereka masuk kerajaan sorga. Demikian pula dalam kehidupan manusia pada umumnya. Apakah seseorang pada akhirnya sampai kerajaan Bapa atau di langit baru dan bumi yang baru atau tidak? Bukanlah ditentukan oleh Tuhan, tetapi pilihan dan keputusan manusia itu sendiri. Amin. Demikian penyampaian sesi ke-8
tentang keselamatan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak James. Kalau saya melihat mengikuti dari buku Apakah Keselamatan Bisa Hilang, berarti ini bab terakhir ya Pak, bab ke-39 ya? Iya, ya. Ya, jadi berarti kita sudah menyelesaikan satu buku dari 8 sesi PA tentang keselamatan. Mungkin saya rangkum aja tadi yang mirip Pak James katakan bahwa kepastian keselamatan seharusnya dibangun dari fakta hidup setiap hari ketika seseorang sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan. Jadi ini harus sudah dirasakan selama atau sejak hidup di dunia ini. Selanjutnya tadi Pak James juga mengatakan bahwa orang yang terpilih adalah orang yang memiliki kesempatan mengenal Tuhan Yesus, mendengar dan mempelajari Injilnya dengan segala potensi diri untuk bertumbuh dalam kesempurnaan. Ini yang umat yang ditentukan. Lalu kemudian keselamatan seseorang tidak dipredestinasi oleh Tuhan, tetapi diperjuangkan oleh setiap individu. Kepastian keselamatan bukan sekedar diyakini, tapi sebuah fakta kehidupan yang harus dijalani. Dan yang tadi juga disampaikan, terakhir, dalam kedaulatan manusia yang memiliki independensi, manusia memiliki hak dan kemampuan untuk menolak kasih karunia. Artinya, Tuhan tidak menentukan siapa yang akan binasa dan yang akan selamat, manusia yang menentukan takdirnya sendiri. Begitu ya Pak? Amin. Ya, barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan, waktu dan kesempatannya saya berikan. Saya di sini nih yang persoalan saya pada Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Ini jadi kayak apa ya? Kontroversi sesama para teologi. Ini yang makin tajam dan tetap lestari sampai sekarang, Pak. Ya memang pada dasarnya tiap-tiap aliran teologi itu juga punya argumentasi masing-masing ya Pak ya. Jadi dia mungkin menggunakan ayat ini tuh untuk menunjukkan bahwa ada orang-orang yang ditentukan untuk selamat dan sebagian lagi tidak ditentukan gitu. Artinya ditentukan binasa kan. Tidak ditentukan selamat itu artinya ditentukan binasa gitu. Nah itu memang mereka juga punya ayat-ayat yang dijadikan argumentasinya gitu. Nah saya jadi ingat Pak Eras itu kalau pernah menjelaskan bahwa teologi itu memang kayak karet gitu ya. Ditarik ke sisi ini ya jadi begini, ditarik ke sisi lain ya jadi beda gitu. Nah jadi sekarang bagaimana kita mau melihat dari kacamata yang mana gitu. Memang idealnya orang harus belajar Alkitab dengan benar gitu. Tetapi mereka juga mengklaim bahwa ajaran mereka juga benar gitu ya. Nah tinggal kita ya menggunakan nalar yang sehat, hati nurani dan kejujuran. Apakah predestinasi itu menentukan orang selamat dan sebagian ditentukan binasa? Kan rasanya kalau saya sih mikir secara logika, masa Tuhan kayak begitu ya? Ya. Di manusia diciptakan atau ditentukan untuk dibinasakan gitu loh. Nah terus berarti bertentangan dong dengan kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada manusia gitu loh. Ya nggak cocok jadinya. Banyak sih aliran-aliran pendapat ajaran yang tentang predestinasi itu banyak kelemahannya juga. Masa Tuhan kejam gitu? Sekarang manusia yang nggak tahu apa-apa dilahirkan sudah dalam keadaan berdosa karena dosa warisan, terus ditentukan untuk masuk neraka lagi. Masa Tuhan kejamnya kayak begitu? Masa kita nggak dikasih kesempatan untuk berjuang supaya kita bisa selamat gitu? Atau sementara ada orang lain yang ditentukan untuk selamat,
Iya, iya. Mau berbuat dosa sehebat apapun tetap selamat gitu. Iya, iya. Wih, enak bener ya. Iya, iya. Nah Jadi itu sih secara logika aja kayaknya masa Tuhan begitu sih gitu loh. Jadi yang bener tuh yang diajarkan di kita ini, semua manusia tuh diberikan kesempatan untuk berjuang untuk bisa selamat gitu loh. Jadi bukan ditentukan oleh Allah, tetapi kita sendiri yang menentukan nasib kekal kita. Allah hanya memberikan kesempatan, memberikan peluang. Karena kalau nggak dikasih peluang juga tetap manusia kan namanya berdosa ya. ya, Pasti dia pasti meluncur masuk neraka. Jadi tanpa salib Kristus, manusia tuh meluncur masuk neraka. Tetapi dengan adanya salib, orang yang berdosa ini diberikan kesempatan untuk bisa selamat. Tetapi harus melalui perjuangan, harus melalui usaha. Tuhan Yesus bilang masuklah melalui pintu yang sempit. Itu kan berarti tidak semua orang, banyak yang berjuang tapi tidak bisa masuk juga gitu. Itu kan berarti jalannya sulit gitu. Nah, kita ini harus berjuang. Ya saya kira begitu Pak James. ya. Oh ini Pak Rasman ada chatting nih Bu Christine. Oh ya, mau saya bacakan apa Pak James baca dari chatnya? Saya bacakan ya, pertanyaan saya sehubungan dengan pelajaran ke-7 minggu lalu. Ada sedikit statement tentang keselamatan. Pendeta A memberikan makanan sembako kepada orang fakir miskin yang bukan Kristen. Kata pendeta A ini sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus yang memberi makan manusia dengan beberapa ekor ikan dan roti. Pendeta B hanya memberikan sembako kepada fakir miskin yang hanya orang Kristen saja. Yang non-Kristen tidak boleh karena yang Kristen saja nggak cukup. Diutamakan yang saudara seiman dahulu, alasannya kasih sembako dan mengisi perut percuma. Oh, sudah kenyang perut, kebutuhan jasmani dipenuhi, roh mereka tetap rentan. Yang seiman saja nggak jaminan selamat, apalagi yang nggak seiman. Pertanyaan saya, versi keselamatan dari pendeta A dan pendeta B, mana yang sesuai dengan keselamatan dari Alkitab? Tadi Pak James ada singgung keselamatan individu dan kepastian keselamatan. Kalau dalam satu rumah tangga, dalam satu keluarga, ada bapak dan ibu, ada anak dewasa, remaja, balita, bayi, ada mertua, ada ibu mertua, ada pembantu A, B, dan C. Juga ada 4 macam agama, juga ada ateis. Tuan rumah dan istri Kristen, otomatis anaknya semua juga ikut. Mereka semua tidak bentrok, aman-aman saja. Karena ada satu musibah, bencana, hampir semua mati. Kalau lihat zaman Nuh, keluarganya semua selamat. Pertanyaannya, apakah semua isi rumah itu selamat? Bagaimana dengan bayi? Bagaimana dengan si sopir yang setia tapi ateis? Bagaimana dengan pembantu yang non-Kristen? Kalau lihat kisah Rasul 16 ayat 15 dan ayat 31, seisi rumah pasti selamat. Ini bagaimana? Terima kasih. Demikian Pak pertanyaannya. Silakan Pak James. Oh ya, kalau itu saya bisa coba di sini ya. Pertanyaan itu saya masuk ke dalam kategori terpilih faktor pertama kah, atau kedua, atau ketiga, atau keempat. Apakah orang-orang yang dipanggil menjadi manusia pilihan tersebut menanggapi panggilan tersebut dengan benar atau tidak, bergantung kepada setiap individu. Akhir dari kesempatan sebagai orang terpilih ya untuk selamat itu, mereka memang hidup pada zaman, tapi zaman Tuhan sudah datang, tapi mereka hidup dari sumber yang salah. Nah, yang disampaikan Pak Rasman itu di dalam faktor yang ada ini paling ada di faktor ketiga, ya, atau keterangan yang terakhir. Apa memang mendengar ini dari sumber yang salah atau benar gitu? Itu yang tanda tanya juga gitu, karena Pak Rasman hanya melihat dari luar ya,
Ini saya nggak hafal betul pertanyaan, tapi kira-kira kalau lihat dari luar itu apa benar dengan tenang teduh situasi itu juga tidak selalu otomatis dalam konteks di dalam Efesus 1 ayat 45 sudah termasuk itu. Sebab waktu Pak Rasman menilai orang itu harusnya dia di sini, ukurannya dari ini, 9 ini. Sampai sejauh mana yang bersangkutan mengenal istilah ini keadaannya di dalam individu per individu itu seperti apa. Nah itu yang harusnya diukur oleh masing-masing kita itu bisa gitu. Saya ini sampai di mana dari 9 ini? Apakah di poin 8 ini contoh. Saya semakin merasa bahwa dunia bukan rumah saya atau rumah mereka. Itu kan hanya yang bersangkutan yang tahu atau saya yang tahu gitu. Jangan-jangan saya katakan yes, padahal menurut Tuhan belum. Ya. Tapi paling tidak 9 ini menjadi pagar ya, pagar untuk orang-orang itu yang dibandingkan oleh Pak Rosman, kita bisa skor, nilai ya, menilai mereka gitu. Tapi dari luar, tapi ini kan sangat individual ini Pak Rosman, yang 9 ini ya. Tapi paling tidak soal hukum Tauratnya itu aman, mereka udah lolos. Sebab yang masuk ke sini nih udah nggak main lagi bicara hukum Taurat ini, sudah bicara hukum Allah langsung ini, ya, sudah bicara dengan Tuhan langsung sebagai hukumnya. Tambahkan soal predestinasi itu bahwa penjelasan daripada David tadi sudah cukup jelas. Manusia Tuhan datang untuk semua. Kita aja ini yang sudah kadung disekat dengan 6 agama resmi sejak kecil. 5 atau 6 agama resmi dari kecil sudah disekat. Pada Tuhan datang itu harus cair dia itu untuk semua manusia, tidak bicara agama. Tidak bicara agama, tapi bicara untuk semua. Dan ujung daripada kedatangan Tuhan dia nggak bicara ikut agama Kristen, tetapi pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus, orang Kristen nggak buat namanya agama Kristen. Tapi keikut Kristus itu bukan agama, tapi gaya hidup, gitu loh. Nah itu yang bedanya di situ. Sehingga kalau di dalam orang percaya sendiri yang sudah dalam sekat agama Kristen, tidak jelas dengan adanya pemahaman Efesus 1 ayat 4-5 itu sangat beragam ya, sangat bervariasi para tokoh-tokoh gereja. Walaupun kita ada Dewan Gereja Indonesia ya, tetapi ininya Efesus 1 ayat 4-5 masih tegas ya, jelas, tidak bisa sama. Nah, maka tidak heran ya kalau dalam kehidupan praktek sehari-hari mungkin yang di luar kita mungkin kelihatannya lebih baik dibandingkan kita, karena kita udah terlanjur klaim bahwa kita pasti selamat. Jadi mau jorok apa kegiatan kita ya, perilaku kita terhadap keluarga, terhadap kenalan di kantor, pasti gua selamat, pasti saya selamat, karena ini predestinasi yang ditanamkan oleh tokoh-tokoh gereja, pendeta-pendeta gereja. Akhirnya apa? Tidak penting lagi untuk berjuang, tidak penting lagi untuk menjadikan model itu gaya hidup Tuhan Yesus, karena sudah di kepala simpan bahwa pasti selamat. Dia yang bukan di sini pasti neraka. Begitu. Ya udah, makin gelap lah ya. Untuk kedepannya bagaimana menjangkau apa yang disampaikan dalam Wahyu tadi ya. Dipanggil, terpilih, dan setia. Ya, dipanggil, terpilih, dan setia. Jauh dari situ. Jadi kalau mau jujur ya, kalau keliru pahami ini, banyak ayat yang harusnya dibuang saja, nggak berlaku kepada orang-orang
yang percaya bahwa sekali selamat tetap selamat. Dan bukan kami, dia sekali neraka tetap neraka. Sehingga ayat-ayat lain itu tidak berlaku lagi. Gugur dengan sendirinya kalau pemohon itu tetap dipertahankan. Itu yang saya bisa ingat dari pertanyaan Pak Rasman untuk ditanggapi. Demikian Bu Christine. Ada pertanyaan yang di bawahnya itu Pak, apakah yang tunggu sekeluarga itu sisi rumah pasti selamat maksudnya? Iya. Sama ya? Itu kan versi kepala rumah tangga itu kan harus Iya, iya. ketokohan dilihat situ. Dan waktu dia ketokohan itu salah di dalam menerjemahkan Efesus 1:4 dan 5, bukan tidak tepat ya, meleset. Ya gimana gitu. Nggak bisa berlanjut dalam proses seperti kekudusan ini kan diminta sini. Kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kemudian di sini benar-benar menjadi anaknya gitu loh. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya, kita hidup di dalam dia. Iya betul Pak. Gak usah lah. Saya masih naik turun kayak yoyo gitu loh. Saya ini ya jujur, kayak yoyo. Sekarang tuning terus turun, drop lagi. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah, nanti namanya masih ada waktu ya, kerja keras terus bagaimana supaya menghindarkan diri dari kegagalan. Mending gagal ini bukan minta gagal bisnis ya atau gagal rumah tangga, bukan. Tapi prioritas ini jangan sampai gagal diterima di kemah abadi. Sehingga ini kita kayak agak kendor ini yang di atas agak kendor ya, gitu. Karena ini bagaimana ya untuk padahal kalau pemahaman dari Pak Eras harusnya sama-sama kuat ini. Ini berhasil di atas, yang ini bawa juga apalagi gitu kan. Ya. Cuman kalau ada kan yang terlanjur di sini gagal. Sampai ya contohnya apa ya? Ya Lazarus lah. Sama Abraham di sorga itu kan Lazarus. Kan Lazarus gagal terus itu, miskin terus, tapi dia akhirnya duduk bersama dengan Abraham di sorga. Beda dengan orang kaya di seberang sana dengan standar hidup kewajaran waktu masih hidup gitu. Pak Bu Christine ada yang angkat tangan itu siapa ya itu? Bapak Ibu sekalian, teman-teman di GSKI, tadi saya nggak mengikuti dari awal memang Pak, tapi saya sangat tertarik ini, kalau membicarakan predestinasi. Mungkin referensi saya belum begitu lengkap, ya belum begitu akurat juga. Saya mungkin mencoba memahami, kalau saya katakan mungkin terlalu jauh juga kalau berempati gitu ya dengan mereka yang berpandangan predestinasi. Jadi saya berpikiran kan kita juga mengetahui ada tersurat bahwa Allah bekerja dalam segala hal, dalam segala perkara, kan kira-kira begitu. Nah, terkait dengan predestinasi ini, nanti mungkin mohon saya ditambahkan juga, diarahkan juga dengan pengetahuan yang kurang begitu banyak. Saya melihatnya banyak, baik itu hamba Tuhan, pendeta, ya gembala bahkan, mempertahankan predestinasi. Ini kalau mencoba dari sisi pandang mereka, kadang-kala saya berpikir, kenapa ya mereka seolah-olah predestinasi itu sesuatu yang mereka pertahankan, kalau menurut kita mungkin kurang pas gitu ya, hal yang mutlak mereka pertahankan. Tapi saya mencoba dari sisi mereka ini mau memberikan posisi bahwa Tuhanlah yang penentunya gitu. Ya, Tuhan penentunya,
Artinya Tuhan tadi menentukan dari awal siapa yang selamat gitu ya, siapa yang dipilih oleh Tuhan. Tapi tentunya kita berpikiran dipilih oleh Tuhan, sebenarnya yang dipilih itulah umat yang percaya. Artinya umat yang percaya itulah yang dipilih Tuhan gitu. Jadi bukan semua dalam arti semua dari menurut saya yang tidak percaya sama sekali juga termasuk yang dipilih Tuhan, tapi dalam konotasi mereka yang sudah percaya ini. Nah, ini yang mereka yang sudah percaya kadang-kala memang yang masih kurang juga, mungkin mereka anggap percaya saja dulu gitu ya. Padahal dari beberapa pengajaran yang kita dapatkan, percaya itu kan harus diikuti dengan percaya ada keselamatan, dimuridkan, dan juga menjalankannya dengan takut dan gentar. Nah, menurut saya sebenarnya ada titik hubung ya, titik hubung dengan yang tadi punya pandangan predestinasi, dengan kita mungkin lebih lengkap dengan menjalankan atau menjaga keselamatan itu, menjalankan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya kita mencoba dalam tanda petik tidak melulu menyalahkan mereka gitu Pak. Tidak melulu menyalahkan, artinya bahkan mungkin itu bisa dipakai suatu momen, berarti sebenarnya mereka orang yang percaya kepada Kristus, karya Kristus. Tetapi mereka menambahkan mereka orang yang dipilih gitu. Nah, maksud saya bagaimana menyatukan ini ya, bukan sebagai suatu perbedaan pandangan, tetapi orang yang sudah dipilih Kristus itu adalah ya memang benar dia dipilih, tapi dipilih tentunya dengan menjalankan keselamatan dengan takut dan gentar. Karena itu tadi saya berpikir kalau kita dalam tanda petik memojokkan gitu ya, mereka udah merasa dipilih, tapi katakanlah tidak menjalankan kehendak Allah, tidak melakukan kehendak Allah dan mengerjakan ini, menyelesaikan pekerjaannya. Nah, saya pikir itu yang perlu ditambahkan kepada mereka. Jadi melengkapi gitu loh. Predestinasi dilengkapi dengan apa yang karya keselamatan yang kita dapatkan pengajarannya, itu sebenarnya saling menyokong. Jadi ya kembali lagi, kadangkala saya berpikir kalau kita dalam tanda petik memojokkan mereka itu kesannya apa ya? Kesannya jadi memang kita benar, memang kita benar gitu ya. Tetapi dalam posisi mencoba berempati, ya kalau saya mungkin kurang lengkap tadi, ya mereka yang perlu kita ini juga gitu loh. Kita gumuli kah, atau kita jadikan momen bahwa dengan merasa dipilih, dengan sudah yakin nih dipilih, ya ayo kerjakan keselamatanmu. Kira-kira gitu sih Pak, mungkin menurut pandangan saya. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Agus, silakan Pak James dan Pak David menanggapi. Iya, menarik ya soal kata dipojokkan gitu. Kalau saya secara pribadi memang mengikuti perkembangan ini ya kurang lebih sama lah seperti yang Pak Eras sampaikan bahwa beliau mulainya tahun 2008. Jadi kurang lebih baru 13 tahun yang lalu. Jadi 2008 mundur ke belakang sama seperti mereka-mereka itu. Nanti 2008-2009 baru ada pemikiran baru dari gembala senior kita yang saat ini sama-sama kita sampaikan. Jadi memang dulu awalnya kurang lebih sama lah. Nah, sekarang makin dengan perkembangan pemikiran maupun kehidupan pribadi pengajar dan pengajaran Pak Eras, ini makin ditegaskan lagi kembali bahwa predestinasi itu
bisa apa ya, dicairkan oleh Pak Eras. Saya katakan bisa dicairkan karena begini, kalau menurut saya, sejak lahir sampai umur 20 tahun, kita iman karena keyakinan. Setelah umur 20 tahun sampai 40 tahun, kita beriman karena pikiran, sebatas pikiran dan perasaan saja. Tapi kalau sudah 40 tahun sampai umur selesai nanti, seharusnya ada iman keselamatan. Benar-benar bagaimana menata hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, itu dari saya ya, sehingga bisa tidak saling memojokkan gitu. Jadi kita maklum kalau sampai masih ada yang seperti beriman dengan yakin, nah itu masuk di predestinasi itu. Terus apalagi itu iman karena pikiran dan perasaan saja, itu masuk predestinasi. Tapi waktu masuk iman keselamatan, jenis yang ketiga ini, itu harus berkeadaan seperti ini, kudus tak bercacat, ya betul-betul kerelaan ya menjadi anak Allah. Nah, mereka yang katakanlah sebelumnya juga klaim seperti ini, kami juga ada di sini kok, kudus dan tak bercela. Kalau secara apa ya, diskusi pasti mereka bilang masuk di situ. Nah, untuk apa ya, itu ya, predestinasi itu waktu 9 ini disampaikan oleh penulis, belajar mengerti kebenaran firman Tuhan dengan tekun. Nah, mungkin di situ dia pakai paket predestinasi. Dengan predestinasi, apakah dia semakin mengenal pribadi Allah? Dengan predestinasi, apa dia mengalami Tuhan secara konkret? Dengan predestinasi, apa hidupnya semakin kudus dan sempurna? Dan seterusnya sampai 9. Jadi kembali menguji diri sendiri gitu. Kalau saya mungkin apa, lingkungan bisa catat, ya, lingkungan bisa catat bahwa dengan saya berbahasa sejak lahir sampai 20 iman keyakinan, 20 sampai 40 tahun itu iman karena pikiran saja. Tapi kalau 40 sampai hidup selesai itu iman keselamatan. Itu bagian daripada cara untuk kita cair ketemu gitu. Itu ide saya, dan saya sudah sampaikan di dalam penyampaian renungan di hari Minggu itu. Saya tiba di situ karena berangkat dari pengalaman beliau, Pak Eras, startnya di tahun 2008. Nah, di 2008 kan itu baru kurang lebih 50 tahun. 10 tahunnya lalu kan sampai sekarang. Jadi kalau saya katakan 40 tahun start, kita mulai dengan iman keselamatan, berarti berkeadaan seperti yang Tuhan inginkan, masuk itu. Jadi kalau untuk desak, memang untuk menjadi seperti iman keselamatan, penanaman firman seperti ini ya, di poin 1 juga harus tepat lah. Nah, tapi kalau tepat untuk pinjam kata predestinasi, silakan aja. Di 1 ini predestinasi. Waktu dia masuk ke semakin mengenal pribadi Allah, apakah iya dengan pemikiran itu? Masuk di poin ketiga, 4, apakah iya? Tidak mengasihi dunia lagi. Terus 6, segala sesuatu dilakukan baik di mulut, pikiran, dan perbuatan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Bersedia berkorban apapun demi pekerjaan Tuhan, artinya bersedia melayani berkorban bagi Tuhan tanpa batas.
Apakah mereka merasa bahwa dunia bukan rumah mereka? Sangat merindukan bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Nah, ini pertanyaan yang sama sebenarnya ke semua. Bukan yang predestinasi saja, tetapi yang bukan. Yang kita-kita ini yang bukan. Ya. Karena kita harus berdasarkan Efesus berapa tadi itu? Aduh. Efesus 1, Pak. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Kita harus begitu. Itu yang akhirnya bisa bertemu gitu. Kan banyak contoh disampaikan. Misalnya umur sudah 50 tahun, tapi gaya hidupnya masih seperti antara sekitar 20 tahunan gitu. Berarti pemahaman firman di umur 20 tahun itu masih terbawa terus sampai di umur yang sudah lansia. Nah, itu kan pertanyaan, apakah seperti itu untuk nanti siap waktu meninggal begitu atau hidup selesai gitu. Nah, kalau dengan penjelasan ini harapan saya itu memojokkan itu bisa dikurangi gitu ya. Karena saya menikmati juga itu mereka bagaimana Pak Andi Simon kayak sekarang Andi Simon buat mujizat di Balikpapan. Itu kan boleh-boleh saja. Ini masih ramai dia, Pak Andi, Pendeta Andi Simon di Balikpapan, semua orang dilayani. Mau Kristen atau bukan. Malah ada surat keterangan dari Wali Kota Balikpapan, supaya dia stopkan itu pelayanan, karena masa warga datang dari berbagai-bagai pulau di Indonesia ke Balikpapan, sehingga 3M itu bisa dilanggar gitu. Jadi dia minta maaf duluan ke Wali Kota sambil syuting. Kondisinya dalam posisi masih di mana mobil, tanpa turun dilakukan mujizat, dan itu terjadi. Nggak persoalan sih buat saya, ya. Dan itu memang bagian daripada pengikut Kristus. Tetapi kalau bicara mujizat, kesembuhan itu kan apa? Kalau urgensinya untuk kemuliaan Tuhan, yes. Tapi untuk apa? Kalau itu kan dapat puji Tuhan kan, ya dia nikmati itu. Tapi yang diharapkan dalam pemahaman kita pelajaran ini, waktu you udah yes, fisik oke, bisnis oke, apa oke semua, apakah bagian seperti orang kaya itu tetap ada di pikiran kita? Apakah kita tidak hidup seperti gaya Abraham? Kalau saya ditanya, saya bilang belum. Kalau mau ikut gaya Abraham. Karena mungkin kita ini banyak mengarah ke kondisi yang pas-pasan sekarang untuk menjadi orang kaya yang seperti di Alkitab. Yang mana orang kaya sendiri itu tidak memenuhi syarat. Ditinggal balik kanan Tuhan kan dia. Makin ketinggalan kita kan kalau hidup dalam kewajaran itu. Yang artinya hanya sebatas umur 70, 80. Yang sifatnya sementara. Ini kan proyek-proyek keselamatan dan kesempurnaan untuk goalnya nanti di LB3. Jadi kalau ada goal dapat mujizat itu hanya bagian-bagian perjalanan untuk pertumbuhan iman. Tapi pertumbuhan imannya seperti apa kan masih diuji terus dalam waktu-waktu hidupnya. Karena waktu dia masuk dalam waktu-waktu hidup selanjutnya, dia kena dengan Roma 8 ayat 28. Bagaimana kalau dia jatuh sakit lagi? Bagaimana kalau ketimpa lagi yang lebih berat? Bukan karena Tuhan jahat, karena dia sudah ikut Tuhan terus Tuhan jahat. Bukan. Karena ada batinnya yang mau tembak oleh Tuhan gitu. Itu berasa itu, kalau untuk saya berasa. Semua oke. Tapi ada yang belum beres. Ini kena itu di Roma 8 ayat 28 gitu. Ya, Tuhan bekerja dalam semua kejadiannya, turut bekerja bagi orang yang mengasihi. Jadi waktu sudah dapat mujizat, mengasihi, dapat pujian gitu loh. Nah, waktu bertahan berarti dia bisa bertumbuh.
Makin senang Tuhan, tambah terus, pemurnian terus. Jadi berkeadaannya seperti itu. Jadi bukan hanya di pikiran ikut Tuhan, tapi memang keadaannya memang life-nya sama seperti yang dia terima di pikiran, yang bahasanya Bu Christine tadi itu rema. Ya rema. Maksud saya dengan penjelasan ini, memojokkan itu mudah-mudahan ya bisa lebih diredam, bisa mencair, tidak apa ya, strict pakai pagar begitu. Tapi kalau saya bilang ini yang 9 ini kepastian keselamatan, ini pagar apa ya, bersama ini. Apapun konsepnya kita silakan uji di 9 poin ini. Silakan. Jadi apa silakan. Ini kayak saringan ini, di skor dia. Ya. Begitu dari saya Pak Agus. Bu Christine. Baik Pak. Bagaimana Pak Agus? Cukup? Ya, terima kasih Pak James. Saya ini aja tadi sebenarnya ada apa ya? Ada ini irisan gitu ya. Irisan dengan 9 poin yang saya memang juga baru baca tadi belakangan. Itu memang tepat untuk menjadi penyaringan buat yang punya doktrin apapun. Nah, di sini menurut saya ada bisa kita buat irisannya, persamaannya. Jadi saya mencoba memakai kata yang sederhananya mungkin ya boleh-boleh saja predestinasi. Tetapi dengan predestinasi itu tentunya dia ya kamu dipilih, kamu harus tunjukkan dong kamu orang yang dipilih. Kan gitu kira-kira. Tunjukkan orang yang dipilih tentunya melakukan apa tadi yang dikatakan pagar 9 saringan itu ya. Nah, dengan dia melakukan saringan itu berarti Tuhan tidak salah pilih kamu. Artinya Tuhan tunjukkan, Tuhan memang pilih kamu yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Nah, ini yang mungkin menurut saya apa ya? Ya kadangkala punya kalau dikatakan ini pemikiran gitu ya, konsep, tapi memang untuk pelaksanaan ya di lapangan seperti sekarang ini ya sulit ya. Sulit artinya predestinasi juga terkesan lebih cenderung ya udah saya sudah dipilih. Saya mau ngapain saja pokoknya saya sudah dipilih. Nah, pasti masuk surga. Nah, itu menurut saya konsep predestinasi yang apa ya? Yang ya kalau dibilang salah atau tapi yang kolot gitu loh. Konsep predestinasi menurut saya di era sekarang yang terkini itu ya nggak harus begitu saja. Ya saya sudah dipilih, suka-suka saya mau melakukan apapun, yang penting Tuhan udah pilih saya. Nah itu menurut saya masuklah tadi kalau dikatakan Pak Jem, saya sangat setuju. Saringan itulah yang menjadi pencairan bagi mereka gitu kira-kira. Nah itu sih kalau mungkin sedikit pemikiran dari saya. Itu Bapak Ibu. Baik Pak. Kalau saya boleh tambahkan mungkin maksudnya Pak Agus predestinasi plus ya. Jadi jangan predestinasi tapi stuck di situ, tapi boleh-boleh aja menganggap sudah terpilih, sudah selamat, tapi ya buktikan dengan konkret ya, maksudnya nyata gitu. Karena kalau dilihat dari yang 9 syarat itu kan sebenarnya manusia batiniahnya kan yang diminta oleh Tuhan. Jadi jangan juga jadi bahwa kita seolah-olah itu juga jasa kita, kalau kita udah lakukan itu jadi jasa. Enggak, sebenarnya kan karena kita meresponi anugerah keselamatan yang penebusan yang sudah Tuhan berikan. Sebenarnya kan begitu ya Pak ya. Kadang orang juga suka sok taunya kan, ya gue juga udah hebat, udah pendeta, udah bikin mujizat, lalala. Tapi kan itu sebenarnya bukan jasa kamu gitu sebenarnya kan. Itu kan sebagai bukti mengembalikan anugerah yang sudah diberikan kepada kita gitu. Mungkin begitu ya Pak. Kadang kalau saya lihat juga
kita ini sebagai orang Kristen sebenarnya belum tentu ya belum tentu benar-benar meyakini keimanannya kita. Kalau kita lihat banyak orang yang kenosis yang udah mengosongkan dirinya lebih dari orang Kristen. Contohnya kayak orang-orang yang bisa bertapa gitu ya. Mereka kan tipikal kenosisnya bisa benar-benar mengosongkan diri gitu. Cuman kan beda, yang Tuhan mau kan juga kita tetap harus sebagai manusia yang bekerja, manusia yang bersosialisasi, tetapi bersedia untuk digarap gitu ya, bersedia untuk menemukan banyak hal di dalam kehidupan yang nggak hanya senangnya aja gitu. Nah itu kan yang susah ya. Jadi kalau kenosis bertapa ke tempat yang sepi, mungkin kita bisa mengosongkan diri gitu. Nggak ada godaan ibaratnya gitu. Tapi kan nggak yang seperti itu yang Tuhan mau. Gitu. Ya silakan yang lain mungkin. Saya lebih ke sini nih, apa lihatnya di sini. Predestinasi gara-gara ini dia juga kali ya. Yang soal gagal itu, mana yang gagal tadi? Jadi dunia pikiran itu hanya sampai batas kubur. Pertanyaannya apa hubungannya dengan predestinasi? Karena predestinasi itu kan urusannya kan tadi sudah disinggung bahwa urusannya ke RB3. Karena di situ kandungan Efesus 1, 4-5 itu kan bicara batinnya. Nah, waktu manusia hadir di bumi ini, pikirannya itu sebatas sampai kubur. Bagaimana programnya besar, studi, berhasil kerja, berumah tangga, punya anak, punya cucu, bagaimana melanggengkan bisnis, terus selesai. Ini di bagian atas ini, kuat sekali. Karena dia pikir nanti kan gue pasti selamat ini. Dia nggak garap itunya, tidak tergarap dia punya batinnya. Walaupun dalam menghadapi yang di atas ini ya, yang dunia sementara ini, dia berhasil. Menurut kita yang lihat, tetapi menurut Tuhan, mungkin ini yang perlu digarap. Sayang kan gitu. Walaupun dia sudah masuk dalam dipanggil, dipilih, bukan terpilih, Bu. Ya, dipanggil, nah, baru terpilih. Kalau dipilih lain, kalau terpilih memang sudah final. Terpilih untuk setia. Kalau dipilih belum tentu setia, gitu loh. Dan itu urusannya ke bawah ini, yang di bawah ini, untuk diterima di kemah abadi. Artinya pasca meninggal. Nah, urusan pasca meninggal kan tunggu meninggal dulu, tapi sejak Anda kita ini menggarap suksesnya selama hidup. Paralel dia gitu loh, paralel. Gitu. Paralel. Sambil menghadapi bisnis, bagaimana kondisi batinnya kita itu menghadapi bisnis itu. Waktu menghadapi situasi rumah tangga yang sudah mulai doyong atau bermasalah, ya, bagaimana manusia batinnya kita saat yang bersamaan gagal dalam studi. Ini kan sementara, studi kan sementara, bisnis kan sementara, rumah tangga sementara, semua ini sementara. Tapi dalam mengisi sementara ini, apakah pertumbuhan batinnya itu relevan sesuai dengan penurutan kehendak Bapa di sorga? Itu yang di ini harusnya jadi prioritas, keutamaan. Karena kalau di atas kita abaikan, berarti kita tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga kita. Hidup harus bertanggung jawab, ini yang di atas. Gitu. Jadi paralel, karena satu badan, satu orang melakukan dua hal yang bersamaan sekaligus. Cuman ini yang di atas berakhir di umur hidupnya, terus ini lanjut. Tapi lanjutannya ini berdasarkan apa yang dilakukan sepanjang umur hidupnya. Begitu. Jadi bobotnya tinggi, kalau saya boleh katakan ini
bagi 3 lah. Ini 30%, ini 60%. Jadi 30% bobotnya, di sini 30, bergantung sama sisanya 40%. Berhasilnya di situ. Jadi, tapi terbalik kalau kita manusia, ini kan menjadi ini. Disalahgunakan, mungkinlah di situ mujizat dibelok-belokkan, ya, karunia dibelokkan, artinya bukan untuk kepentingan tok di sini, tetapi untuk ke sini juga ada, selalu diarahkan ke sini. Kalau mujizat dapat, berarti gue bisa kerja, gue bisa buat apa saja sesuai dengan target gue kalau sudah sehat. Begitu tuh, bisnis berhasil bagaimana nanti bertumbuh untuk apa, keluarga dan seterusnya. Tapi kandungan batinnya bagaimana? Nah, itu yang harusnya ya, kalau itu memang nggak usah repot-repot, bangun pagi cek aja apa yang dikerjakan nanti pagi terus. Nah, itu macam-macam itu menghadapi kejadian. Tiba malam kayak begini kita tinggal evaluasi. Tadi bengkoknya di mana, gagalnya di mana, begitu aja. Nah, itu di ini nih urusan batinnya nih, gitu. Itu kalau saya mau coba metodenya secara praktis ya, dari hari ke hari. Nggak tunggu mati dulu ya, kita nggak tunggu mati dulu gitu. Itu barangkali untuk apa ya, strategi ya barangkali yang bisa ya, yang saya cobalah sendiri gitu, walaupun masih banyak bolongnya gitu ya, masih banyak bolong. Jadi kesimpulannya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu karena proyeksinya supaya tidak gagal diterima di kemah abadi ya Pak ya. Iya. Iya. Baik, kalau begitu masih ada waktu kita masih 2 menit lagi ya Pak David? Kalau sudah selesai kita tutup Oh aja. sudah, oke. Nanti minggu depan kita udah ganti topik ya. Kita mau membahas tentang doktrin Allah. Itu saya sudah bagi menjadi 6 kali pertemuan tuh. Lumayan tidak setebal buku yang tentang keselamatan ini, lebih tipis, tapi tetap harus 6 kali pertemuan. Jadi minggu depan kita sudah pakai topik baru. Ya, saya kira gitu aja pengumumannya. Baik, kalau begitu kita tutup pendalaman Alkitab malam hari ini dengan tema keselamatan yang sudah berhasil dilewati selama 8 sesi. Semoga apa yang sudah dipaparkan boleh benar-benar menjadi pencerahan buat kita semua dan menjadi bahan untuk evaluasi semakin hari semakin jelas proyeksi kita supaya tidak gagal mencapai kemah abadi. Malam hari ini doa penutup oleh Pak James, silakan Pak James. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita berdoa penutup. Bapa surgawi, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sudah mengakhiri pertemuan tentang kepastian keselamatan sesi yang terakhir malam hari ini. Ampunilah salah dan dosa kami, ya Tuhan. Dari sesi demi sesi, secara pribadi memang merasa banyak yang perlu diperbaiki menjelang hidup ini selesai. Tapi biarlah tuntunan Roh-Mu yang kudus memberi kami ingatan, memperingati kami untuk terus berjuang agar sungguh apa yang menjadi kebutuhan Bapa di sorga dapat terpenuhi
di hari-hari hidup kita mendatang. Dan biarlah dengan penuh kesadaran kami menyadari kesalahan kami dan penuh dua kesadaran kami siap memperbaiki dan membuktikan kami ikut untuk menjadi murid-murid-Mu yang setia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk waktu malam hari ini. Kau sertai seluruh kami yang hadir di tempat ini dalam situasi online. Satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah jamahan-Mu kepada setiap mereka ya Tuhan. Roh-Mu terus bekerja kepada setiap kami. Dan juga yang tidak hadir di Perdatang ini, GSK Perdatang, siapapun mereka ya Tuhan, yang ada dalam jangkauan diskusi kami tentang keselamatan ini, jamahan-Mu kepada mereka satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ya Bapak, pertumbuhan jemaat Engkau sendiri tahu, bukan kami, Engkau sendiri yang tahu. Dan ampunilah kami apabila masih banyak yang kurang. Terima kasih ya Bapak, kami sudah selesai dan kami mohon serta dalam malam istirahat kami malam hari ini hingga esok kembali beraktivitas seperti biasa. Ini doa, permohonan, dan harapan kami kepada Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Demikian pendalaman Alkitab hari ini sudah selesai. Terima kasih Pak James, Pak David, Makasih. teman-teman semua. Ya, makasih semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati.